أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bertemu di masjid ini untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Fiqh Sunnah yang dikarang oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, dan kita masih berada pada perkembangan fikih, dan terakhir kita masuk bagian yang pertama, yaitu berkaitan dengan ciri-ciri fikih di era modern. Dan qadarullah, tadinya hari ini kita akan menggunakan slide-nya, namun baru masuk di masjid ini slide-nya baru selesai karena kesibukan dan ada tamu terus, jadi belum sempat untuk menyelesaikannya dari kemarin. Insyaallah taala bagi yang mau, nanti kita fotokopikan, atau mungkin ada dari ikhwah atau ummahat yang mau memfotokopikan untuk semua, itu juga sangat diharapkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat rangkumannya. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin kaitannya dengan perkembangan fikih pada masa era modern ini. Yang pertama, mencetak kitab-kitab fikih. Ini sudah kita sebutkan, mencetak kitab-kitab para ulama di kalangan 4 madhab, baik madhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i. Kemudian juga mencetak kitab-kitab ijma' ulama, ya, kitab-kitab ijma' yang disusun untuk memudahkan para ulama kemudian kembali kepada masalah tertentu. Kemudian yang ketiga, mencetak kitab-kitab fikih, ya, muqaran atau fikih komparatif yang memadukan beberapa pendapat-pendapat ulama di dalamnya. Ini sudah kita jelaskan. Kalau fikih madhab, misalnya dalam fikih Hanafi yang dicetak adalah Bada'i As-Sana'i. Dalam fikih Maliki misalnya Syarah Al-Khalil. Dalam fikih Hambali misalnya Kasyaful Qina'. Dalam fikih Syafi'i misalnya kitab Al-Um dan seterusnya. Kemudian dalam kitab ijma' misalnya kitab Al-Ijma' oleh Ibnul Munzir. Dalam fikih Maqarin misalnya kitab, ya, Ikhtilaful Ulama oleh Al-Wazir Abu Ibnu Hubairah. Ini di antara yang pernah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian berikutnya, dengan adanya kitab-kitab yang dicetak tersebut, maka berkumpullah menjadi sebuah maktabah atau perpustakaan. Ya, dan perpustakaan ini kita sebutkan bahwasanya seseorang ketika ingin mencari kitab-kitab tertentu, maka hendaklah mereka mengetahui pada masalah apa yang akan dicarinya. Apakah itu berkaitan dengan matan ataukah berkaitan dengan pendapat, dalil-dalil, fikih maqarin dan semuanya, riwayat-riwayat. Maka hendaknya seorang kembali kepada kitab-kitab yang memang ada di bidangnya, ya. Dan
Perpustakaan ini kita sebutkan pekan lalu, ada yang sifatnya cetak, ada yang sifatnya digital. Dengan metode sekarang sudah ada yang, kalau dulu kita memiliki kitab itu yang aplikasi CHM, ya, atau aplikasi apa namanya itu yang dipakai. Sekarang sudah mulai banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan seseorang untuk mencari kitab tertentu. Bahkan di Play Store, di iOS misalnya juga sudah disiapkan. Berikutnya yang kedua pada perkembangan fikih modern adalah munculnya majelis-majelis fikih. Ya, ini tidak kita detailkan sekali lagi karena mengulang. Ya, yang dimana majelis fikih ini kumpulnya sejumlah ulama untuk memutuskan suatu masalah, ya, yang dimana dari situ kemudian menghasilkan fatwa. Walaupun tidak secara keseluruhan mereka itu memiliki satu pendapat, namun pendapat yang dianggap atau secara garis besar mereka mayoritas duduk di situ mengambil satu pendapat, maka itulah yang diputuskan. Seperti misalnya kita sebutkan di kaitan dengan munculnya majelis fikih ini, misalnya di kita di Indonesia adanya tim fatwa, ya kan? Yang dimana di situ ada Dr. Arifin Bahri, kemudian berikutnya Dr. Firanda, kemudian ya Dr. Mustafa Ad-Darini dan yang lainnya, Dr. Syafiq Raza Basalamah misalnya, ya itu mereka kemudian berkumpul membahas suatu masalah, kemudian diumumkan hasil dari fatwa tersebut. Ini sekedar contoh. Dan kemarin kita sudah sebutkan sebabnya banyaknya atau munculnya ini adalah banyaknya al-mustajidat atau an-nawazil, perkara-perkara baru dalam urusan fikih. Boleh minta tolong matiin yang itu. Agak kerasa sekali. Berikutnya yang ketiga, munculnya ensiklopedia fikih. Ya, ensiklopedia fikih ini yang ditulis untuk mengumpulkan khilaf ali. Untuk mengumpulkan khilaf ali yang kita sebutkan salah satu contohnya adalah yaitu Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih Kuwait yang sangat detail dan sangat rinci permasalahan demi permasalahan. Namun tidak bisa dijadikan oleh seseorang untuk tahrir madhab. Karena misalnya dalam suatu masalah, sempat kita contohkan kemarin, dalam masalah ini mazhab Syafi'i mengatakan ini, Hambali mengatakan ini, Maliki mengatakan ini, namun tidak bisa dijadikan hal tersebut sebagai tahrir mazhab atau menetapkan pandangan suatu mazhab. Tapi perlunya kembali ke kitab aslinya. Namun di situ diberikan footnote. Kalau kitab pembahasan ini ada dalam kitab ini di mazhab ini. Itu sangat luar biasa. Kemudian sayangnya tidak ada terjemahannya sangat banyak. Yang keempat juga sudah munculnya fikih-fikih atau munculnya majalah-majalah fikih. Dan kita sebutkan pada waktu kemarin, bahkan dulu mereka membuat adanya di kita misalnya, langsung di kita ya, karena kalau di sini sudah kita bahas pekan lalu, contoh-contoh yang ada. Di kita misalnya ada majalah Sunnah, Al-Furqan, Asy-Syariah, kemudian juga ada Al-Mawaddah misalnya, As-Sakinah yang untuk ummahat misalnya. Dan banyak masalah-masalah fikih dibuat juga dalam buletin-buletin atau apa kita bilang kemarin itu bursur itu, yang Jumat itu, buletin ya, buletin-buletin Jumat, yang dimana di situ berkaitan dengan fikih yang kemudian disebarkan setiap Jumat atau setiap bulan misalnya. Hal itu adalah yang muncul di era modern, yang dimana sekarang bahkan buletin itu sudah nggak ada yang mau ambil. Kalau dulu kita rebutan, setiap masjid dikasih 100 eksemplar buletin, ya. Dan banyak contoh buletin. Kalau kami dulu di Ansarus Sunnah, yaitu buletin Al-Hujjah sampai sekarang, ada juga buletin An-Nur, ya, ada juga buletin khusus ummahat dari forum persatuan akhwat di Unram, mereka membuat namanya Al-Izzah misalnya, dan banyak Bapak ditemukan di tempat-tempat kita kaitan dengan buletin-buletin yang tersebar, dan itu adalah
adanya pada masa-masa modern sekarang. Yang mulai dari masa modern dihitung setelah kira-kira 1300 tahun 1300 Hijriah. Yang kelima juga sudah, yaitu dibuatnya situs website fikih. Ya, dibuatnya situs website fikih, dan sini banyak dibuat, bahkan di kita juga sudah ada website fikih tersebut, dan juga diadakan adanya interaktif tanya langsung. Ya, banyaknya sekarang pembahasan fikih. Dulu nggak ada. Orang belajar langsung datang ke masjid. Sekarang sudah live streaming. Ada yang live Facebook, live TV, dan seterusnya. Ya, baik juga pertanyaan lewat email, telepon, WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram, dan segala macam bentuk sosial media lainnya. Itu yang kelima kemarin terakhir kita bahas. Mudah-mudahan yang tidak sempat hadir bisa memahami sebagian itu. Kalau mau detailnya, ada rekaman pekan lalu. Sekarang kita masuk di poin yang ke-6. Ya, karena kita sebutkan ada 8. Jadi sekarang tinggal 3. Klaim pembaharuan dalam usul fikih. Bapak udah catat kan poinnya kan? Yang ke-6 itu klaim pembaharuan dalam usul fikih. Yang ke-7-nya banyaknya nawazil, kasus-kasus baru. Yang ke-8-nya muncul dan berdirinya fakultas syariah. Tapi yang ke-6 dulu. Klaim pembaharuan dalam usul fikih. Maksud tajdid dalam usul fikih bukanlah dalam arti inovasi atau misalnya metode dalam penulisan dan penyajian. Ya, tajdid dalam usul fikih bukan berarti membuat hal-hal yang baru. Misalnya mengatakan bahwasanya kitab-kitab usul fikih terdahulu, ya kitab-kitab usul fikih yang dulu yang ditulis oleh ulama dulu itu memiliki kesulitan sehingga kita perlu menulis syarahnya, penjelasannya, menyederhanakannya, mendekatkan pemahamannya, atau membuat diagram-diagram seperti yang saya buat. Saya paling suka kalau menulis sesuatu itu pakai diagram dari dulu. Ya, seperti ini. Jadi alhamdulillah rangkuman saya banyak, namun bentuknya rata-rata begini. Satu sisi memudahkan saya pribadi untuk mengulang kalau ingin belajar kembali atau memperluasnya. Jadi itu namanya musyajjarat, yaitu bentuk diagram-diagram atau diagram pohon dan pelajaran-pelajaran sederhana dalam usul fikih. Ya, jadi bukan maksudnya pembaharuan itu dalam arti yang tadi. Bapak paham maksudnya? Bukan maksudnya yang tadi dalam arti inovasi dalam penyajian, inovasi dalam penulisan, inovasi dalam cara membuat syarahnya, bukan itu maksudnya. Ya. Jadi ya, kalau misalnya ada yang membuat usul fikih kemudian dibuatin misalnya dalam pembahasan usul begini, satu begini. Oh, itu pembaruan dalam usul fikih. Bukan. Ya, cara dalam penyajian dan penyampaiannya bukan dimaksudkan dari klaim pembaharuan dalam usul fikih. Dan ada beberapa pola seruan berkaitan dengan tajdid yang dikatakan itu. Yaitu ada yang kembali ke sebelumnya, aqlaniyin, mereka mendahulukan rasionalis. Kemudian tanwiriyin, pencerahan, termasuk juga kaum liberal. Kaitan dengan masalah tajdid ini. Ya, ada yang mereka ini memang mengembalikan sesuatu kepada masuk akal tidak, rasional. Ya, atau tanwiriyin mencerahkan, ataupun kaum liberal. Nah, sejumlah ulama telah melakukan tajdid dalam metode penyajian. Ya, dalam sekali lagi bukan masalah cara dalam penyajiannya. Sebagian ulama melakukan metode dalam penyajian. Dulu misalnya ada metode Syafi'iyah, ada metode Hanafiyah misalnya,
kemudian datang ulama yang menggabungkan metode-metode tersebut dalam satu kitab, ya itu tidak masalah dan bukan dikatakan tajdid ya dalam masalah ini. Tapi klaim pembaharuan yang dimaksudkan di sini, yang dimana sepenuhnya ditolak, ini yang dimaksudkan. Ya, yang dimana dalam era perkembangan modern ini, yaitu tajdid dalam isi ilmu, yang menyerukan tajdid pembaharuan dalam isi ilmu pada kaedah-kaedah ilmu syariat dan kaedah-kaedah pemahaman syariat yang diikuti oleh ulama salaf terdahulu. Bapak paham maksudnya? Ini mereka menyerukan perubahan ini pada ilmunya atau kaedah-kaedah dalam pemahaman yang dipahami oleh para ulama. Ini yang diubah. Sekali Bapak pahami poinnya 2 dulu, nanti saya kasih contoh. Yang diubah ilmunya atau kaedah pemahamannya. Gampangnya di situ. Bisa Pak Wahyu gimana? Oke. Ilmunya, oke, contohnya. Ketika Imam Syafi'i, karena setiap ini saya kasih contoh. Ya. Biar 1 poin baru kita jelasin. Ketika Imam Syafi'i menulis usul fikih, beliau membuat kaedah-kaedah tersebut dalam kitabnya Ar-Risalah, kemudian diikuti oleh yang diikuti oleh para sahabat, ya, yang kaedah-kaedah tersebut yang diambil dan diikuti, dan kembalinya semuanya itu adalah sesuai dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in. Kaedah ini yang dibuat tersebut tidak dapat diperbaharui. Misalnya, ini dia. Kaedah yang ditulis oleh Imam Syafi'i, karena yang pertama kali membuat kaedah usul fikih adalah Imam Syafi'i. Yang pertama kali meletakkan kaedah usul fikih adalah Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Contohnya adalah dulu ini dalam ilmu dan pemahaman. Dulu orang mengatakan fa'il itu, ini dalam usul. Makanya pembahasan usul fikih ini agak dalam sedikit. Ya, mengaitkan dengan kaedah. Karena namanya juga usul kan, kaedahnya. Oke, contohnya. Dulu orang Arab mengatakan fa'il itu marfu. Bapak pernah belajar bahasa Arab? Fa'il itu marfu. Maksudnya fa'il marfu. Misalnya ya, dhahaba Muhammadun ila al-madrasati. Akala Muhammadun at-tuffahata. Kalau mansub itu berarti objek. Kalau marfu itu adalah subjek. Makanya kalau ngaji Al-Quran salah baca mana fathah mana dhammahnya, ya kul huwallahu, berarti Allah yang berkata. Gitu maksudnya, paham Bapak kan? Ya. Ini kaitan dengan misalnya ketika Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu. Subjek. Sekedar contoh pada dhammah. Jadi dulu orang Arab itu mengatakan dhammah itu untuk subjek. Sekarang kita ubah dia. Kita buat dia fathah. Hal itu tidak bisa. Jelas sampai di sini? Nah, ini sekedar contoh ya, karena sekarang itu kita ubah kaedahnya. Jadi ini berkaitan dengan ilmu dan pemahaman ilmu. Ini kalau ada yang merubahnya ditolak. Dan pada masa sekarang ya, bila ada yang seperti itu, maka hal itu adalah ditolak. Pada masalah ya tajdid dalam masalah ilmunya atau pemahaman ilmu tersebut. Ya, kaidah misalnya ketika ada banyak itu kaidah-kaidah yang memang hal itu tidak bisa dirubah. Kemudian ya, contohnya kaidah dalam pemahaman syariat. Ini kaidah dalam ilmu ya. Kaidah dalam ilmu yang dimana itu dan tidak bisa dirubah. Dalam pemahaman syariat misalnya, dulu para sahabat mengatakan bahwasanya perintah itu al-amru yaqtadi al-wujub. Atau al-amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Ya, jelas sampai sini? Kecuali ada qarinah dalil yang menunjukkan dia sunnah. Bapak paham sampai sini? Kalau belum kita jelasin. Jangan sampai Bapak pulang nggak paham. Ya, pokoknya kita belajar sedikit tapi paham lebih bagus. Ya. Jadi contohnya misalnya
dalam bahasa kaedah pemahaman sesuatu, ini harus Bapak belajar usul fikih masalahnya. Kalau Bapak nggak belajar usul fikihnya, memang agak berat. Tapi kita membahas contohnya, ya kan? Al-amru yaqtadi al-wujub. Perintah itu menuntut sesuatu, menunjukkan sebuah kewajiban. Contohnya, misalnya saya bilang, Pak Ari, bawakan soder dari rumahnya. Atau Pak Ari bilang ya ke Huan, ambilin Bapak sepatu di luar. Kata ambilkan, perintah apa tidak? Perintah. Tanpa dirubah orang memahami perintah itu sebuah kewajiban. Bapak pahami sampai sini? Dimanapun Bapak lihat ayat, wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan bayarlah zakat, apakah kita mengatakan itu sunnah? Perintah apapun Bapak lihat, itu sebuah kewajiban. Jelas sampai sini? Misalnya, Pak Wahab bilang, saya kalau sampai rumah, kalau nanti, misalnya mengatakan perintah, siapkan saya makan siang. Bapak di mana? Saya udah dekat rumah. Siapkan makan siang sekarang. Itu perintah, itu menunjukkan wajib. Dan itu pemahaman dalam hukum. Tadi kan dalam ilmunya, ya, dalam pemahaman hukumnya, ya, jelas sampai sini. Dalam pemahaman hukumnya, orang memahami bahwasanya perintah itu adalah wajib sampai ada sesuatu yang menunjukkan dia menjadi sunnah. Contohnya, ya, siapkan makan siang sekarang. Kalau ada lauknya rendang, kalau ada, berarti kan turun dari tadinya rendang. Kalau ada, kata jika ada menjadikan dia sunnah. Jelas sampai sini? Contoh yang lain. Sallu qabla al-maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Bukankah itu wajib? Tapi ketika beliau mengatakan liman sya'a, bagi siapa yang mau, menunjukkan hukumnya turun dari wajib menjadi sunnah. Jelas sampai sini? Oke. Sama dengan kita. Pak, tolong antar saya ke pasar. Atau antar saya ke pasar kalau ada waktu. Ya kan? Berarti tadinya itu perintah, wajib. Tapi dikaitkan dengan ada karina, sesuatu yang menyebabkan dia turun hukumnya. Jelas sampai sini? Oke. Itu satu contoh. Atau misalnya kita mengatakan al-amru yaqtadil fawr. Perintah itu menunjukkan wajib. Perintah itu juga menunjukkan segera. Kecuali ada karinanya. Contohnya, ambilkan sepatu itu. Huan, ambilkan sepatu itu. Apakah ngambilnya nanti zuhur? Kalau Bapak suruh misalnya, Huan, kok saya ingatnya Huan. Huan, ambilin sepatu. Apakah maksudnya itu nanti dia ngambilnya kapan-kapan habis isya? Bapak perintah sekarang menunjukkan yaqtadil fawr, sekarang segera. Jelas maksudnya? Sampai ada sesuatu yang menyebabkan dia turun menjadi ya kewajiban itu. Menjadi tidak segera. Bisa ditunda. Contohnya, ya, rukun Islam yang kelima. Wajib apa tidak? Wajib. Padahal bang sih. Rukun Islam yang kelima. Haji. Wajib apa tidak? Wajib. Sekarang ketika misalnya perintah haji, apakah haji itu ditunda? Tunggu saya punya rumah dulu, mobil dulu, saya ingin punya perusahaan dulu, mobil dulu, rumah dulu, punya anak, punya aset, baru haji. Begitu. Dituntut loh sampai hari kiamat itu nanti. Kan ayatnya, hadisnya mengatakan liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Berarti dari perintah segeranya, ya, perintah wajibnya turun. Jelas maksudnya di sini kan? Al-amru yaqtadil fawr. Makanya haji itu dituntut segera, bukan tarahi, bukan ditunda nanti enggak. Jadi kalau dikatakan haji, berarti Bapak ketika ada kemampuan, jangan tunda. Allah tidak bertanya berapa aset yang kita miliki. Allah tidak bertanya berapa besar rumah kita. Allah tidak bertanya berapa sudah tabungan kita. Tidak. Yang ditanya, ini adalah rukun Islam. Bagi yang mampu lah. Kita mengatakan gak mampu. Apa jawaban kita hari kiamat nanti kalau mengatakan, ya Allah aku belum haji karena aku gak mampu. Terus rumah, terus mobil, terus ini masih bilang gak mampu.
Nah, sekedar contoh. Itu al-hajj yaqtadi al-fawr. Jadi kewajiban itu menuntut ya perintah itu menuntut kewajiban, ya perintah itu juga al-amru yaqtadi al-fawr, perintah menuntut segera. Bapak paham maksudnya? Ini pemahaman dalam kaidah. Dan ini nggak bisa dirubah. Sampai sini jelas? Nah, jadi seruan kaitan dengan tajdid, perubahan pada ilmunya yang kayak tadi itu, atau pada pemahaman hukumnya, pemahaman dalam syarat, ditolak. Karena ada orang-orang sekarang seperti itu, Pak. Coba aja, dengan masa kita sekarang ini, bukankah orang liberal? Maka tadi kita mengatakan beberapa pola mereka, orang liberal mengeluarkan pendapatnya. Oh, ini kan ada khilaf. Oh, ini kan pandangannya seperti ini. Ayo yang mengatakan rokok itu halal. Habib-habib itu. Bukankah mereka itu dalam usulnya saja sudah salah? Jelas sampai sini? Nah, ini kaitan dengan kaidah dalam pemahaman, ya. Kemudian ada orang mengatakan, nggak bisa ini. Dalam pemahamannya nggak bisa perintah menunjukkan wajib, nggak bisa menunjukkan segera. Ini perlu diubah nih, perlu dikaji ini. Maksudnya perintah itu, ya misalnya sunnah mungkin, atau misalnya boleh, itu bukan wajib. Kalau sudah berbeda dalam memahami kaidah syariat tadi, pasti ujungnya semua akan berbeda. Sampai sini jelas, Pak Ari? Kalau sudah salah dalam memahami pertamanya itu, ujungnya semua akan berbeda. Ya, ujungnya semua akan berbeda. Tapi kalau sudah benar dari awal, ujungnya itu akan lurus. Makanya banyaknya perbedaannya gara-gara salah dalam pemahaman. Tip. Ya. Berikutnya yang ditolak juga. Ya, ini yang ada sekarang ini. Yang ditolak juga, kan tadi kita mengatakan yang ini yang ditolak, dan yang kedua yang ditolak juga adalah yang menjadikan maqasid syariah. Ya. Kalau ada yang nggak paham, Bapak tanyain ya, biar jangan pulang tanpa ada pemahaman. Menjadikan ilmu maqasid asy-syariah, tujuan-tujuan syariat maksudnya, atau maqasid syariah atau al-masalih, ya maslahat dunia, sebagai ilmu yang mengatur ijtihad dan istinbat. Bapak tahu ijtihad? Ijtihad, saya contohkan juga anak-anak kemarin. Apa maksud dia ijtihad, Ustaz? Dia melihat suatu dalil Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada, yang akhirnya dia berijtihad. Begini. Nah, ini pernah kita bahas dulu banget ketika sahabat. Ya, perselisihan para sahabat. Akhirnya Ibnu Mas'ud berijtihad. Nah, itu di bagian yang pertama, ya. Atau istinbat dalam pengambilan hukum. Ya. Bahwasanya mereka mengatakan tidak ada kebutuhan kita dalam masalah ilmu usul fikih. Ya. Dan maqasid syariah atau ilmu masalih itu sudah mencakup ilmu usul fikih. Jadi ilmu usul fikih sudah enggak kita perlukan. Maksudnya begini, maslahat-maslahat yang ada, ya, maslahat-maslahat yang mereka lihat ada maslahatnya tidak. Ini sudah melihat apa? Kita mengatakan pola berpikirnya orang menggunakan apa di sini kalau melihat maslahat? Pekan sebelumnya nih, rasionalis. Dia kan berpikir, kenapa kok begini? Ada maslahatnya enggak kita haji? Apa maslahatnya coba? Maksudnya kan memikir sesuatu dengan berdasarkan maslahat. Ya, kenapa kita harus mengeluarkannya? Maslahatnya apa? Jadi memikirkan sesuatu, melihat sesuatu berdasarkan maslahat dunia. Nah, ini yang seperti ini, kalau ada yang menyuruhkan seperti itu, ditolak. Dan hal ini makanya dimasukkan oleh Dr. Amir Bahjat dalam klaim pembaharuan dalam usul fikih. Ya, klaim pembaharuan dalam usul fikih karena berkaitan dengan adanya orang-orang yang menganggap diri mereka profesor. Bapak pernah lihat kan? Yang tesis atau disertasi, ya, saya lupa, tesis atau disertasi. Yang mengharamkan zina itu. Bapak ingat yang Profesor Uin itu, zina atau
rokok itu lupa saya. Zina ya kan? Yang dia menghalalkan zina itu. Coba, profesor. Tidak jelaskah ada hadis ayat yang menerangkan tentang itu? Bukankah ada orang sekarang yang menghalalkan musik? Ayo. Bukankah ada sekarang yang sudah menghalalkan rokok? Nah, ya? Ada juga yang mewajibkan. Kami sudah ngobrol di masalah kemarin. Dari malam kita juga ada kedatangan tamu ustadz yang jadi mutawif. Nah, ketika yang jadi masalah, dibilang apa? Dia jadi guru, kiainya. Dulu waktu saya masih di Mesir, rokok ini haram. Begitu dia pulang dari Mesir, rokok jadi halal. Kok bisa? Dibilang apa? Kok gimana sekarang kamu merokok terus? Datang ke Qatar. Kenapa ngerokok? Lah, gimana kita nggak ngerokok? Begitu dipanggil oleh jamaah, pertama kali ditanya, Pak Kiai, rokoknya mereknya apa? Hanya langsung aja saya bilang, Samsu. Samsu namanya. Pokoknya yang saya dengar itu Samsu. Samsu apa? Ji Samsu. Rokok saya, jangan sampai kira-kira. Disebut nama rokoknya. Nah, terus kalau saya nggak ngerokok, katanya. Ya, jadi kalau nggak ngerokok dikira sama dia, terus kalau ngerokok tahu. Jadi gimana caranya? Ya kita juga kiai, kita tuan guru, udah ubah. Hal-hal seperti ini melihat maslahat, kan maslahat orang lain. Kalau enggak kita ditinggalin loh. Ya gimana coba? Apa bisa diterima seperti itu? Nah, klaim-klaim seperti hal-hal contoh-contoh ringan banyak. Nah, yang seperti ini yang ada pada waliyadzubillah. Ya. Suaranya ngelek, Ustaz. Pergerakan tidak sinkron dengan suara. Ini kayaknya semua wifi-nya. Ya, tahu. Berikutnya yang ketujuh. Nah, yang ketujuh, banyaknya nawazil, ya, atau peristiwa baru, ya. Banyaknya peristiwa-peristiwa baru yang terjadi dalam fikih. Banyaknya peristiwa-peristiwa baru itu dalam masalah fikih, ya, terutama di era kita, ya, yang tidak ada pada zaman dahulu. Imam Syafi'i berkata, yang punya slide-nya di halaman 31 itu. Imam Syafi'i pernah berkata, fa innahu la tanzilu bi ahadin minan nasi nazilatun illa wa fi kitabillahi azza wa jalla bayanul huda fiha. Sungguhnya tidak ada yang menimpa seseorang dari manusia dari suatu perkara baru melainkan di dalam Al-Qur'an ada penjelasan di dalamnya. Jelas sampai sini? Apapun perkara baru ada penjelasannya di dalam Al-Qur'an, tinggal dia melihat dari sisi pemahaman ayat itu. Makanya, kenapa di dalam pembahasan tafsir, saya sangat suka dari dulu, pembahasan tafsir itu termasuk yang paling saya suka. Karena begitu kita memperdalam satu ayat, kita menjumpai banyak hukum. Ya, banyak hukum. Contohnya banyak yang bertanya misalnya ketika masalah tamu. Gimana Ustaz tentang tamu? Dalam surat An-Nisa ada, surat Nur ada, surat Dzariyat misalnya, yang kemarin kita ambil tafsirnya Dzariyat, tamu yang asing datang ke rumah kita, gimana sikap kita, cara dalam memuliakan tamu, cara terbaik dalam memuliakan tamu Nabi Ibrahim, disebutkan dalam surat Al-Hijr dan surat Hud misalnya. Ini ada pembahasan sudah di dalamnya. Ya, misalnya gitu kan. Dalam masalah ini ada enggak ya masalah ilmu teknologi sekarang? Ada. Kalau melihat ya tentang ilmu geologi yang kaitannya dengan masalah gunung dan yang lainnya, ada di dalam Al-Quran. Ibu-ibu yang hari Kamis ngambil surat Al-Mursalat kemarin, ya misalnya, ini kaitan dengan keilmuan modern, bahkan ilmu dunia pun ada di dalam Al-Quran. Sayangnya kita aja yang enggak mendalaminya, hanya melihat penelitian orang-orang dulu, orang-orang Barat, kemudian menganggap, cerdasnya mereka. Waliyadzubillah, kita kadang-kadang seperti itu. Bahkan dulu ketika kami sekolah dulu, ketika dijelaskan bahwasanya kulit itu yang merasakan sakit. Ada seorang
saya lupa namanya, tapi ketika kita belajar dulu, Syekh menjelaskan, dulu ada orang Jerman katanya melakukan penelitian, kalau kulit ini yang merasakan sakit. Dalam muktamar tersebut kemudian salah seorang mengatakan, apa yang kamu teliti itu bukanlah penelitian yang terbaru. Karena sebenarnya di dalam Al-Quran sudah ada. Dia mengatakan mana? Ini penelitian yang dilakukan yang dia rasa tidak ada seorang peneliti pun melakukannya. Kemudian dikatakan di dalam Al-Quran ada. Allah berfirman, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka matang, maka kami ganti dengan kulit yang lain agar bisa mereka merasakan azab. Merasakan azab. Jadi apapun dalam masalah kita ada. Ustaz, tentang masalah haid ada. Ustaz, dalam masalah cara menggauli istri ada. Bahkan sebegitunya dalam Al-Quran dengan bahasa yang sangat baik. Ustaz, apabila kita misalnya dalam masalah-masalah meminjam barang orang lain bagaimana? Ada dalam Al-Quran. Kita nggak mau kasih pinjam barang kita kepada orang lain tapi dia butuh. Gimana Ustaz? Ada dalam surat Al-Ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Jadi sangat detail. Ada semuanya. Namun kitanya yang kadang-kadang tidak mendalaminya. Itu Imam Syafi'i pernah mengatakan itu. Misalnya, saya contohkan di situ nawazil dalam fikih misalnya, apa hukum menggunakan air air limbah yang telah diolah. Misalnya dalam hal nawazil, air limbah dulu mana ada seperti itu zaman dulu? Tidak ada. Ya, jika kita melihat dalam bab salat, ya salat di pesawat, ya ada nggak dulu orang salat hukumnya Bapak cari kitab fikih, mazhab Hanafi, Syafi'i, salat di atas pesawat, ada nggak? Nggak ada, karena memang pada waktu itu perkara itu tidak ada. Jadi hukum yang di kitab mereka nggak ada. Jangan Bapak kemudian mengatakan saya sudah cari dalam kitab Syafi'i, Maliki, Hambali, nggak ada sholat di dalam pesawat. Ya nggak ada. Tetapi mereka menyebutkan hukum sholat di atas kendaraan, karena waktu itu ada kuda, ada unta, termasuk kendaraan. Nah itu contoh tentang nawazil. Contoh lain misalnya membaca dari ponsel, Al-Quran dari handphone misalnya. Ya, bagaimana hukumnya? Dulu nggak ada handphone. Apakah handphone itu hukumnya seperti Quran? Ya, sekedar contoh. Apakah berwudu dulu sebelum membacanya? Nah, itu namanya perkara-perkara yang baru dalam urusan agama yang nawazil ini dulu tidak ada. Makanya itu ciri-ciri dari fikih modern tersebut. Kemudian berikutnya didirikan juga untuk membahas tentang nawazil itu, kita sudah sebutkan adanya majalah tadi, adanya website tadi, adanya dialog interaktif tadi, adanya perkumpulan para ulama tadi. Begitu juga mereka mendirikan sebuah tempat untuk riset, mempelajari fikih-fikih nawazil tersebut, misalnya di Universitas Imam Muhammad bin Saud juga mereka membuat itu yang kaitannya dengan markas At-Tamayyuz Al-Bahthi fi Fiqh Al-Qadha Al-Ma'asirah. Mereka meneliti perkara-perkara itu yang banyak menerbitkan hasil-hasil penelitian yang tidak pernah ada sebelumnya. Contohnya adalah kemudian muncul beberapa buku-buku tentang fikih nawazil, ya, karya Syekh Muhammad Hasan Al-Jizani misalnya, kemudian juga manasik Ibnu Jam'ah Al-Kinani, dan masih banyak yang lainnya. Nawazil dalam kitab zakat, ya, oleh Dr. Abdullah Al-Gufaili. Ini perkara-perkara nawazil dikumpulkan. Itu yang tidak pernah ada pada zaman pertama. Tip yang ke-8 yang terakhir dari fikih modern ini adalah berdirinya fakultas syariah dan jurusan fikih. Ya, berdirinya fakultas syariah dan ya jurusan fikih. Contoh-contohnya adalah ya, contohnya misalnya ada beberapa, dan ini kalau kita contohkan sungguh sangat banyak. Fakultas Syariah di Universitas Imam Muhammad bin Saud,
ya. Kemudian juga fakultas syariat di Ummul Qura, fakultas syariah di Madinah, yang sekarang kan yang tamatannya banyak kan, ya tamatan-tamatannya banyak. Di Universitas Al-Qasim misalnya, kemudian fakultas syariah di sekolah-sekolah tinggi Islam, baik dalam maupun luar negeri. Ini ada, dulu mana ada fakultas syariah? Belajar pokoknya kan gitu. Bapak datang belajar. Gak ada namanya, fakultas syariah, fakultas hadis. Gak ada. Ya, kita contohnya di Indonesia kita sebutkan misalnya. Fakultas-fakultas negeri misalnya, yang ada jurusan syariahnya di UIN Syarif. Ya kan? Ada. Di fakultas syariah di, di Universitas, UIN, UIN Syarif Muhammadiyah. Ya. Ada banyak lagi universitas, bahkan universitas negeri juga ada. Yang swasta, ya kita ustadz kita yang punya. Ya STDI misalnya, ada banyak itu. Ya juga ada beberapa tempat juga di Araya yang sekarang udah banyak juga membuka di Jonggol itu juga tuh. Ya, banyak dibuka sekolah tinggi, kan universitas itu lebih gede. Kemudian baru ke institut, kalau nggak saya lupa saya ukurannya tuh. Ada universitas, kemudian institut, kemudian sekolah tinggi. Kalau nggak salah begitu ya urutannya ya. Universitas tuh kira-kira luasnya sekian hektar. Kemudian baru institut. Ya tempat saya S2 itu IAI Laraiba. IAIN, bukan N-nya negeri. Institut Agama Islam Nasional Laraiba Bogor. Misalnya. Itu institut. Kemudian ada sekolah tinggi yang tempat saya S1, sekolah tinggi agama Islam misalnya. Itu ada jurusan-jurusannya. Ya, yang di mana ini poinnya adalah setiap lulus dari S1, S2, S3 maka akan diperintahkan untuk menulis sebuah penelitian dalam fikih. Namanya juga syariah. Dalam masalah fikih misalnya, kemudian penelitian itu ada yang dicetak, ada yang tidak dicetak, ada yang dimasukkan ke dalam bahas-bahas di internet misalnya, seperti mereka meletakkan, kemudian membuat istilahnya lupa saya, tulisan-tulisan tersebut dimasukkan dalam sebuah majalah. Jadi mereka menulis. Kalau di sini S1 tidak menulis. Biasanya S1 itu di rata-rata di sini di Arab dan lainnya rata-rata tidak menulis. Yang mulai menulis itu S2 dan S3. Di kita dari S1 sudah ada. Misalnya tentang apa Bapak cari? Tinggal mencari, ada skripsi dari fulanah tentang masalah ini. Makanya kita kan ketika membuat tulisan, misalnya saya ketika membuat S1 yaitu tulisan saya tentang hukum problematika kawin paksa dalam perspektif hukum Islam. Itu S1 saya waktu itu. Tentang kawin paksa. Jadi ketika saya menulis kan ada tulisannya penelitian terdahulu. Kan pasti itu kan? Bapak ingat enggak tulisannya? Penelitian terdahulu, kemudian kita menyebutkan tanggalnya, kapan, siapa yang menulisnya, apa perbedaannya. Dan apa perbedaan dengan penelitian yang kita lakukan. Nah yang ini, itu namanya munculnya pada zaman sekarang. Dulu mana ada? Ya, di S2 juga sama. Ya, di S2 karena saya mengambil jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Di S2 misalnya sekedar contoh, yang saya tulis tentang masalah, bukan itu, tentang Al-Quran saya nih. Yaitu tentang, metode Iqra' Rasmul Utsmani. Ya, di Pata, sekedar contoh. Itu yang ingin saya sebutkan kaitan dengan penulisan-penulisan itu sudah banyak. Ada yang dicetak, ada yang berupa PDF, ada yang ditaruh di internet, ada juga yang tidak dicetak. Hanya dijadikan sebagai istilahnya itu di perpustakaan itu. Kita kan setelah sidang nih disuruh revisi, kemudian ditandatanganin, ditaruh di perpustakaan. Apa istilahnya itu? Dijadikan pustaka dijadikan sebagai arsip. Nah, saya ngerti. Dijadikan sebagai arsip di situ. Jadi kalau misalnya, jadi tidak ada meragukan ijazah kita.
Yang zaman sekarang, ya Pak Wahyu ini tamatan mana Pak? UGM. Nah, jangan UGM lah, nanti nyinggung. UI misalnya. Oh, mana penelitiannya? Kalau saya cari di internet nggak ada namanya Pak Wahyu, ya Kalbu Haji. Yang mana ini kok nggak ada nih? Jangan-jangan lulusnya bohong. Oh, ada di situ. Tanggal sekian, ini ijazah saya, palsu apa asli? Ada. Penelitiannya mana? Oh, ada. Biasanya mereka membuatnya sebagai arsip, kalaupun tidak dicetak perbanyak. Ya, makanya waktu itu saya bilang, sekedar contoh, saya selesai sidang, saya minta kopi 4 rangkap, saya bilang. Sudah bayar 4 rangkap semuanya, dan setelah itu setelah revisi itu diminta ini, satu saya taruh di Pata, satu buat saya, kemudian satu untuk di perpustakaan, saya bilang begitu kan, satu lagi ingin saya hadiahkan. Tapi ternyata tinggal 2, entah yang 2-nya kemana. Akhirnya saya bilang, kenapa ini? Coba di kopi ulang lagi, itu Mbak, saya bilang, yang penjaga perpustakaannya. Oh nggak bisa, ini sebagai arsip kami. Ya, jadi nggak bisa diganggu. Yang satu lagi, satu Bapak boleh ambil, satunya arsip kami. Sekedar contoh. Jadi begitulah pembahasan fikih itu banyak. Ya, jadi ini adanya setelah muncul fakultas-fakultas syariah. Masa modern lah kita itu. Masa dulu mana ada Imam Malik mengatakan kepada muridnya, kamu menulis sesuatu tentang masalah ini? Nggak ada. Imam Syafi'i mengatakan kepada muridnya, kamu menulis tentang ini? Nggak ada. Yang adanya pada masa sekarang munculnya ya fakultas-fakultas syariah ini, kemudian jurusan-jurusan fikih. Ya akan ada jurusan hadis juga kan, jurusan-jurusan fikih. Nah ini kaitan dengan 8 poin yang kita sebutkan tentang fikih pada masa era modern. Ya, fikih di era modern. Berikutnya, ya tadinya saya ingin membahas tentang kecenderungan madrasah fikih. Namun saya rasa ini pekan depan saja. Madrasah dan kecenderungan fikih. Ya, Bapak bawa kitabnya, jadi sayang kalau nggak dibuka juga. Nanti kita selip-selipkan. Karena sebenarnya saya bahas sampai di sini karena sesuai dengan di buku kita. Di buku sudah selesai pembahasan perkembangan fikihnya. Tidak disinggung tentang perkembangan fikih pada masa modern. Makanya saya menyinggung setelah poin itu adalah pembahasan fikih pada masa modern. Adapun tentang masalah kecenderungan fikih madrasah Ahlul Hijaz, Mekah dan Madinah, madrasah Ahlul Kufah seperti apa nanti akan kita bahas. Begitu juga kaitannya dengan kecenderungan fikih Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi yang pernah kita singgung juga. Namun beberapa tambahan dan ada beberapa gambarannya kita buat di sini. Ya, mana yang mereka lihat Ahlul Hadis. Jadi kalau Bapak pahami detail pembahasan 2-3 pekan sebelumnya, pertanyaan dari ya Abu Usamah terjawab semuanya, terutama kemarin. Ya, terjawab semua. Karena ini kaitan dengan hadis, kaitan dengan masalah ya fikih yang ada. Kemudian ada beberapa lagi ya Ahlul Ra'yi, ada beberapa catatan dan gambaran pandangan mereka. Kemudian madrasah kecenderungan zahiri. Karena nanti akan Bapak dihadapkan dengan pembahasan itu semua. Kalau buka fikih, mau nggak mau? Harus mau, karena itu yang dibahas. Ya. Kemudian dalam masalah orang yang memiliki atau fikih dari akliyah yang mereka itu pewaris dari madrasah Mu'tazilah. Ya, apa yang mereka lihat? Maslahat daripada nas. Ada maslahatnya tidak? Daripada nas, dalil Al-Quran dan hadis. Nah ini kita bahas nanti tentang madrasah kecenderungan fikih tersebut. Kemudian perbedaan mereka juga nanti bagian terakhir ini sudah jadi semua sebenarnya, cuma nggak sempat difotokopi. Perbedaan pendapat para ulama belakangan. Perbedaan pendapat dalam sahabat sudah selesai kita kan, ada 7 dan itu perbedaan pendapat mulai munculnya pada masa sahabat. Kemudian mulai perbedaan pendapat dan sebab perbedaannya ini sudah saya tulis di sini ya, dan yang saya kumpulkan dari kitab ini dan juga penjelasan Dr. Amir Bahjat. Kemudian berikutnya bagaimana sikap dalam menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, sikap seseorang dalam menyikapi perbedaan. Di sini ada 5 ya sikap dalam menyikapi perbedaan beserta contohnya.
Kalau Bapak lihat misalnya pendapat, ini kan Pak, gimana hukumnya ini? Oh, Syekh Utsaimin berpendapat seperti ini. Enggak, Syekh Albani begini pendapatnya. Enggak, Syekh bin Bas begini. Nah, sikap kita menyikapi perbedaan itu kayak gimana? Nah, itu pentingnya kita nanti. Jadi, agar jangan pernah kita mencari-cari kemudahan, jangan pernah kita cepat menyalahkan satu gara-gara tidak sama dengan pendapat yang lain. Ini masalah fikih, bukan masalah akidah. Ini penting, nanti kita akan bahas sikap kita dalam menyikapi perbedaan. Ya, ini bagian yang terakhir nanti, dan insyaallah taala mungkin kita akan detailkan pembahasannya pada pekan berikutnya setelah slide-nya difotokopi. Kalau ada yang siap fotokopi hari ini, besok insyaallah siap di print dan tinggal dijilid. Kalau bisa nanti jilidnya yang di atas, dari sini, ya, jilidnya di atas, biar mudah untuk, jangan ke samping. Nanti kemakan ininya, sama ininya, terlalu pinggir saya buatnya. Banyak yang terlalu pinggir. Jadi halamannya saya terus sini, nanti dijilid dari atas, baliknya ke atas. Tapi itu mungkin kalau ada yang fotokopi sendiri juga bisa, bebas. Saya fotokopikan juga bisa. Dia fotokopikan yang lain juga boleh, gampang aja. Tab berikutnya, jam berapa ini? Wah, jam 9. Cukup? Gimana? Bu sama cukup? Iya, kayaknya jam 9 selesai biasanya. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita ambil, jadi walaupun kita duduk tidak begitu lama, 1 jam misalnya di masjid, minimal faedah yang kita ambil itu ada. Terutama permasalahan yang kita bahas dari awal ini, sejarah perkembangan fikih, sampai terakhir hari ini, sampai era modern, ya, tentang sikap para ulama dan perbedaannya itu, sikap menyikapi perbedaan itu, ya, yang mau yang dulu ataupun yang sekarang. Jadi dalam perkembangan ini jadi mudah kita untuk memahami, menyikapi suatu hukum. Ya, ketika berbeda A dengan B, kok hadisnya mengatakan begini, kok ulama mengatakan begini. Jadi kita akan mudah tahu tanpa harus mengatakan dia sesat. Ya, tanpa juga boleh kita mencari kemudahan-mudahan. Ulama itu boleh, kita ambil. Ini yang mengatakan boleh, kita ambil yang kemudahan-kemudahannya saja. Itu tatabu'ur rukhas, itu sifatnya orang zindik. Mencari-cari kemudahan itu termasuk di antara sifat orang zindik. Tapi itu mungkin kita cukupkan, dan insyaallah taala kita ambil nanti beberapa poinnya, baru kita lanjutkan wujubul amal bil kitab was sunnah. Wajibnya beramal dengan kitab dan sunnah. Nah, jadi dengan ini akan mudah kita kalau sudah menghadapi problem-problem dalam fikih. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.